Sampai saat ini hati ini masih aktif. Insya Allah berniatlah dan berusahalah untuk melangkahkan kaki ini ke yang diridhai Allah. Berusahalah semampu kita dengan kekuatan iman yang ada agar terhindar melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan masih aktif juga, kita masih bisa mengambil dan menentukan mana yang harus kita ambil. Dan alhamdulillah semua potensi yang ada biasanya sekarang kita masih bisa rasakan. Jelas di dalam kajian tasawuf kita, ayat Allah masih diterjalikan, ilmu masih diterjalikan, qudrat Allah masih diterjalikan, iradat Allah juga begitu, sama basar kalam Allah, sifat itu masih diterjalikan, bukan diberikan, cuma diterjalikan. Andaikan matahari itu mencabut cahaya, maka seng tetap kembali akan dingin. Seng itu bukan panas, dia dingin sejuk. Tetapi ketika matahari menterjalikan cahayanya, seng itu akan panas. Seng yang sadar bahwa panas itu bukanlah miliknya, maka dia akan selalu mengingat siapa yang memberikan panas itu. Kita juga seperti itu, bahwa kehidupan ini bukanlah milik kita. Ketika kita merasa memiliki di sana, kita berpisah dengan hidup akan merasakan sakitnya berpisah dengan hidup. Tapi ketika kita merasakan bahwa hidup memang bukan milik kita dari sekarang, kita ini memang mati. Yang memiliki hidup adalah Sang Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan dialah yang maha menghidupkan. Bapak-Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rasa terima kasih ini, tetapi selalu dimotivasi agar kita memperbanyak rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Karena Allah sudah sampaikan dalam surat Ibrahim, siapa yang pandai berterima kasih kepadaku, aku akan tambah nikmat yang ada. Tapi andaikan kalian tidak mau berterima kasih kepadaku, maka azablah yang akan menunggu kalian. Kemudian kita bersolawat kepada ayah ruh, kepada Nabi jasad, kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-Ibu para jamaah, aku ingin mengajak kita semua sejenak bersolawat kepada beliau. Tapi usahakan yang bersolawat itu bukan mulut, karena hubungan antara mulut dengan Nabi Muhammad rasanya agak jauh. Tapi antara ruh dengan beliau itu dekat sekali. Bagaimana seorang ayah, seorang anak dengan ayahnya. Karena beliau katakan dalam hadis yang diistilahkan oleh para guru-guru kita, hadis ilal ami, hadis juga diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa Nabi itu berkata, Adam itu bapaknya tubuh. Soal tubuh ini, tubuh kita ini bapaknya ada nama, si fulan dan si fulanah ibunya. Tapi ruh kita ini bapaknya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh kita ini bapaknya adalah ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika menyebut nama Muhammad, akan datang, bahkan memang rindu dan kita ingin bertemu dengan ayah kita. Apabila yang saya maksud kita itu adalah ruh yang bicara. Tapi ketika mulut yang berselawat, wajar saja tidak ada rasa cinta, karena hubungan mulut dengan Muhammad memang ada, tapi agak jauh dibandingkan dengan ruh. Jadi ibu bapak, kita rasakan bahwa yang bicara ini sebetulnya adalah ruh, bukanlah mulut. Yang bicara ini, yang berdiri ini adalah ruh, bukanlah kaki dan tangan, bukanlah organ bagian luar, bukanlah jasad. Andaikan ruh ini keluar, atau ibarat lain, kalimat lain, andaikan saya sekarang habis masa kontrak dengan jasad saya, dan saya keluar dari jasad ini sekarang juga, maka tubuh ini tidak akan lagi bisa aktif, tubuh tidak lagi bisa berdiri, karena yang berdiri adalah saya. Ketika saya berdiri, kebetulan sekarang saya meliputi jasad saya dengan izin Allah, maka memang posisi saya berdiri dibuktikan dengan posisi jasad ini juga berdiri. Tapi ibu bapakku para jamaah, yakinlah yang bicara ini bukanlah mulut. Ketika saya sudah keluar, saya akan tetap berbicara, saya akan tetap berkata. Mulut saya tinggalkan, dia akan tetap tidak bicara. Saya akan berkata, tapi itu tidak kedengaran oleh orang-orang yang masih di dalam jasadnya. Begitu juga dengan almarhum almarhumah. Ketika yang bicara itu tidak pernah mati, yang bicara adalah kalam Allah. Dan di mana kalam itu terjadi, dia akan berkata bekas dari kalam Allah itu. Jadi ibu bapakku para jamaah, ketika kita sudah keluar, yang akan ditanyakan banyak sekali pertanyaan dari para jamaah. Nanti yang akan ditanya atau yang disiksa atau yang merasakan nikmat di alam barzakh itu apakah jasad atau ruh? Itu banyak sekali pertanyaan, dan juga jawabannya banyak sekali kira-kiranya. Yang al-sahnya wallahu a'lam, itu al-sahnya. Maksudnya apa? Banyak pertanyaan, nanti kita
kita masuk di alam gaib itu bukan tanah. Kalau tanah itu dunia selalu disampaikan dan berulang-ulang kali. Ketika habis masa aktif kita, habis masa waktu kita di dalam jasad, atau yang diistilahkan dalam Quran ajal. Bila mana ajal itu datang, ajal itu masa kontrak dengan jasad ini. Sebelumnya kita tidaklah di dalam jasad, sekarang ini kita masuk di dalam jasad, dan tiba waktunya akan keluar lagi dari jasad ini. Ketika sudah keluar, kemana alam akan kita tempuh? Jasad akan kita tinggalkan di dunia, dan kita akan masuk di alam transit, alam transisi atau pembatas antara dunia dan akhirat. Masuk di alam barzakh. Alam barzakh itu bukanlah tanah kuburan yang digali 1 meter lebih kurang, bukan itu. Alam barzakh adalah alam yang gaib bagi yang belum masuk ke sana, tapi alam itu adalah alam yang nyata bagi mereka yang masuk. Andaikan ibu bapakku malam ini masuk di alam itu, maka alam itulah alam yang paling nyata, walaupun lain bagi saudara kita yang belum masuk di alam itu. Maka ibu bapakku, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanya itu siapa? Yang akan merasakan susah siapa? Yang akan merasakan senang itu siapa? Tetap yang merasa susah, yang merasakan sakit di dalam alam barzakh adalah siapa yang merasa sakit di dunia, itu juga yang akan merasakan sakit di sana. Siapa yang merasa kenyamanan dan ketenangan di dunia, itu juga yang akan merasakan ketenangan dan kenyamanan di sana. Maka kembalilah, yang akan merasakan adalah kita, dan kita itu adalah ruh. Ibu bapakku, para jamaah, ruh yang suci sebagaimana masuk di dalam jasadnya, ruh yang suci dan suci lagi keluar dari jasadnya. Mungkin selama di dalam jasad, ruh ini saya sudah kotor. Kenapa? Karena saya tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah selama dalam jasad. Kan ada perintah Allah, makhlukul jin wal ins illa liya'budun. Kita dimasukkan ke dalam jasad. Penciptaan ini adalah untuk mengabdi, untuk menjadi budak. Kita sebagai hamba sahaya, kita ini adalah budak Allah. Terkadang karena barangkali musuh kita iblis laknatullah, memang Allah sudah sampaikan itu dalam Al-Quran. Jangan ikuti langkah-langkahnya, trik-triknya, cara-caranya, programnya. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena dia adalah musuh dalam selimut, musuh yang nyata-nyata memusuhimu. Iblis laknatullah, syaitan-syaitan itu akan berusaha selagi kita masih di dalam jasad ini. Dia tidak akan pernah henti-henti, dan dia tidak punya tugas lain. Tugasnya adalah menyesatkan kita dengan tujuan mencari teman sebanyak mungkin untuk bersamanya di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka harapan kita, ibu bapakku, jangan sampai ada di antara kita yang terjerat oleh perangkap iblis dan setan menemani dia nanti di dalam neraka. Itu yang kita khawatirkan. Maka selalu hadir di majelis-majelis ilmu, meminta tausiah, peringatan dari ulama, dari guru-guru kita. Maka kembali, sebelum bersolawat, kita posisikan dulu yang bersolawat itu adalah kita, atau kembali adalah ruh. Ketika ruh ini bersolawat, rasakanlah bahwa ruhnya Nabi Muhammad itu adalah ayah kita. Ketika kita sebut nama Muhammad, bukan mulut. Boleh kalau kita pengen pejamkan matanya, silakan. Di mana kita merasakan kerinduan kepada ayah. Ibaratkan ayah jasad, kita berikan contoh lain dulu. Andaikan jasad ini tidak ketemu dengan ayahnya, barusan kita lahir ke dunia, ayah sudah pergi. Kemudian 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun kita tidak bertemu dengan ayah kita. Pastilah rindu itu tidak akan bisa kita bendung. Ingin bertemu dengan ayah kandung saya itu seperti apa dia, sosoknya, bagaimana bentuk wajahnya, rupanya. Maka ibu bapakku, para jamaah, itu barulah ayah secara fisik, ayah jasmani, ayah ain kharjiyah, atau sering kita baca ayah ain kharjiyah, walaupun mufradnya adalah ain kharjiyah. Jadi ibu bapakku, para jamaah, itu baru ayah, ada awal dan ada akhirnya. Tapi bagi kita ayah ruh. Sebelum kita masuk di alam jasad ini, ayah kita tetap dia. Setelah kita di dalam jasad, ayah kita tidak berubah, tetap dia. Setelah kita keluar dari jasad, ayah tidak akan pernah berubah. Sampai di hari kiamat nanti, ayah kita tetap itu. Dialah ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan para ruh ini memang rindu kepada ayah, maka berselawatlah dengan rasa rindu itu. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim
adalah ayah kandung kami ya Allah, bukanlah si fulan dan si fulana. Pertemukan kami dengan beliau nanti di dalam surga-Mu bersama para awliya, anbiya, syuhada dan sholihin. Andaikan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan membuat beliau marah kepada kami sebagai anak-anaknya ya Allah, maka ampunan-Mu tentu lebih luas dari dosa yang kami lakukan. Karena walaupun dosa ini bagaikan buih di laut, bagaikan bintang di langit, bagaikan pasir di pantai, kami yakin Engkau Maha Pengampun ya Allah. Untuk mengampuni dosa kami itu bukanlah hal yang sulit bagimu ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu ayubana fasturha. Engkau mengetahui aib-aib kami ya Allah, tutuplah aib-aib itu ya Allah. Innaka ta'lamu dzunubana. Engkau yang tahu dosa yang kami lakukan. Kami sendiri terkadang tidak tahu bahwa yang kami lakukan sebetulnya adalah satu kesalahan yang menimbulkan dosa. Engkau Maha mengetahuinya ya Allah. Mungkin malaikat pencatat amal buruk pun tak tahu bahwa yang kami lakukan itu adalah dosa, tapi Engkau pasti tahu itu adalah suatu kesalahan. Ampuni semua kesalahan-kesalahan itu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian dari itu ya Allah, aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah, jadikan agama ini agama yang lebih baik bagi kami dan baikkan kami di dalam agama ini ya Allah. Perbaiki dan jadikan kami memang baik dengan agama hubungan kami ya Allah. Dan ya Allah, jadikan dunia kami dunia yang lebih baik. Aslih lana dunyana, baikkan dunia kami allati fiha ma'ashuna, di mana kami sekarang masih tinggal di dunia ini ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, baikkan akhirat kami ya Allah, itulah tempat kami nanti kembali. Dan ya Allah, kami selalu memohon pertemukan kami dengan ayah kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sekarang kami masih tinggal di dalam jasad ini ya Allah. Andaikan masa ini habis, andaikan masa ini berakhir ya Allah, tutuplah masa ini dengan kudrat dan iradat-Mu sehingga dari mulut kami keluar kalimat La ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamin 'inda intihai ajalina qawla La ilaha illallah. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana wa umurana bi husnil khatimah wa la taqdim 'alaina ya Allah ya maulana bi su'il khatimah. Allahumma ya Allah ya nur ya haq ya mubin, terangi jiwa kami ya Allah, terangi hati ini ya Allah, sampaikan makrifat kami terus kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Hilangkan hijab-hijab pembatas antara kami dengan Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dosa-dosa dan maksiat kami telah menghijab dan membatasi makrifat kami ya Allah. Ampunanmu lah yang kami harapkan ya Allah ya khairal wasi'in. Ya Allah, berkati semua apa yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, berkati semuanya ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berkah. Jadikan harta pemberian-Mu kepada kami ya Allah harta-harta yang berkah. Jadikan apapun semua yang Engkau berikan kepada kami berkah semuanya ya Allah. Keberkahan itu membawa kami menambah dekat, bertambah dekat kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Allah ya Nur, ya Allah nawir qulubana bi dzikri la ilaha illallah. Terangi jiwa ini ya Allah dengan selalu berzikir mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, kami akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami telah berdoa kepadamu ya Allah, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Jadikan pertemuan kami dengan bulan Ramadan ini ya Allah pertemuan yang memang membawa berkah, membawa ampunan. Wajalna minal mudrikina ma fi Ramadan minar rahmah wal maghfirah kami ya Allah ya khairal wasi'in. Jadikan kami bagian dari hamba-hamba-Mu yang mendapatkan apa yang Engkau tabur dan keberkahan di bulan Ramadan, berupa kebebasan dari kesengsaraan dunia dan akhirat, dan juga berupa ampunan dari seluruh dosa dan kesalahan ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal farihina bi dukhuli Ramadan. Jadikan kami ya Allah bagian dari hamba-Mu yang memang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan. Kegembiraan yang dimotivasi oleh bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pembakaran dosa. Maksiat-maksiat yang kami lakukan, dosa-dosa yang masih tinggal, yang masih berbekas dalam jiwa ini ya Allah, semoga dengan bertemu dengan bulan Ramadan hilanglah semua apa yang menyangkut makrifat kami kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina aqamus salata wa aqamus shiyam bil haqq ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikan kami ya Allah bagian daripada orang-orang yang memang mendirikan puasa, mendirikan salat dengan benar. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu memang benar ya Allah. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu ya Allah. Wa arinal batila batila, perlihatkan kepada kami kebatilan
kekuatan, kemampuan untuk melawan kebatilan itu ya Allah ya Rabbal Alamin, sehingga jangan haqqa wa zahaqal batil ya Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh memang kami telah menzalimi diri ini ya Allah dengan melakukan dosa dan maksiat kata dan perbuatan sama saja. Kami telah mengundang murka-Mu ya Allah, sama saja kami telah menghina Nabi kami, ayah kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dengan melakukan dosa ya Allah, sama saja kami perlahan telah menjerumuskan diri ke dalam jurang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, andaikan Engkau tidak sayang kepada kami, Engkau tidak ampuni dosa ini ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami bahagia dari hamba-Mu yang merugi ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal